Pernah nggak kamu lihat seseorang dengan mobil miliaran rupiah melaju cepat tanpa memperhatikan orang-orang di jalanan yang sedang berjuang untuk makan hari ini? Apakah uang membuat kita buta? Atau dunia yang membuat kita lupa? Tahan dulu, jangan cepat menyimpulkan. Di video ini, kita akan bongkar dari sisi psikologi, sosiologi, bahkan spiritualitas, mengapa kekayaan seringkali mematikan empati. Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Karena bisa jadi, suatu hari nanti kamu sendiri jadi orang kaya itu. Penelitian dari UC menunjukkan bahwa orang dengan status sosial tinggi cenderung kurang memperhatikan isyarat sosial orang lain. Mereka lebih jarang tersenyum, lebih jarang menatap mata, dan kurang sensitif terhadap ekspresi sedih. Jadi, ini bukan tentang jahat atau tidak, tapi tentang otak yang berubah karena status sosial. Contoh nyata di Indonesia, anak pejabat yang viral karena bersikap arogan. Influencer kaya yang pamer kekayaan saat bencana alam melanda. Tapi apa otak bisa dilatih agar tetap berempati? Jawabannya akan kamu temukan di segmen akhir. Kekayaan sering membuat kita pindah lingkungan, hidup di perumahan elite, nongkrong di kafe mahal, liburan ke luar negeri. Tapi tanpa sadar, kita menjauh dari realitas sosial. Semakin kita naik kelas, semakin sempit jendela kita untuk melihat dunia bawah. Dan kalau jendela itu tertutup, empati ikut mati. Studi kasus lokal, orang kaya tak paham harga kebutuhan pokok. Anak muda yang bilang gaji 8 juta kecil, padahal UMR saja masih 3 jutaan di banyak daerah. Kita hidup di dunia yang mengagungkan kesuksesan pribadi. Kita diajari bahwa yang penting adalah naik kelas, punya passive income, jadi crazy rich. Tapi di mana letak peduli sesama? Kapitalisme tidak salah, tapi jika nilai kemanusiaan ditukar dengan angka, kita perlahan kehilangan jiwa kita. Sosiolog Indonesia menyebut ini sebagai budaya kompetitif individualis. Kamu dihargai bukan karena baik, tapi karena berhasil. Dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama di Indonesia mengajarkan memberi dan berbagi. Tapi ketika kekayaan datang, banyak orang justru makin jauh dari nilai-nilai itu. Apakah kita sedang mengganti iman dengan gengsi? Orang terkaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling mudah melepaskannya. Tapi jangan salah, banyak juga orang kaya yang luar biasa empatinya. Apa rahasia mereka? Sederhana, mereka tak pernah melupakan dari mana mereka berasal. Beberapa di antaranya menyisihkan sepipo, sedang plus 50% hartanya, untuk pendidikan, UMKM, beasiswa, dan panti asuhan. Kamu belum kaya, justru sekarang adalah saat terbaik melatih empati. Tips praktis: 1. Rutin berbagi walau sedikit. 2. Sering bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. 3. Jangan terlalu lama hidup dalam bubble media sosial. 4. Selalu uji hati. Masihkah kita tergerak melihat penderitaan orang lain? Karena kalau kita tidak melatih empati sekarang, saat kaya nanti, mungkin kita bahkan tak sadar sudah kehilangan kemanusiaan. Kekayaan bisa membeli banyak hal, rumah, mobil, bahkan kekuasaan. Tapi empati, itu hanya bisa tumbuh dari hati yang mau melihat, mendengar, dan merasakan. Kalau kamu suatu hari jadi orang kaya, apa kamu akan tetap jadi manusia yang peduli? Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena mungkin satu share darimu bisa mengubah cara pandang orang lain.